kita pasti akan mengalami yang namanya diomongin orang. Jangankan sekelas kita, selevel kita manusia biasa, sekelas baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Para pemirsa setia pelipur kolbu di channel YouTube Salafiyah Miftahul Huda dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa disayangi, dicintai, diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, beliau pernah mengingatkan kita sebagai manusia, siapapun kita, apapun pangkat dan kedudukan kita, apakah kita tokoh agama, tokoh masyarakat, pejabat, orang kaya, orang miskin, siapapun kita, menurut beliau manusia pasti akan mengalami tiga hal. Yang pertama, kita pasti akan mengalami yang namanya sakit. Kita hidup di alam dunia ini tidak selalu sehat. Ada saatnya, ada masanya. Entah kapan Allah pasti akan memberikan kepada kita berupa sakit. Maka oleh karena itu, selagi fisik atau jasmani kita masih dalam keadaan sehat, maka manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab sekali lagi, satu saat nanti kita akan mengalami yang namanya sakit. Yang kedua, menurut Imam Al-Ghazali, manusia pasti akan mengalami yang namanya kematian. Entah kapan, entah di mana, dalam keadaan bagaimana, pasti kita akan menemui yang namanya ajal. Al-mautu babun kullun nas dakhiluhu. Kematian itu adalah sebuah pintu di mana kita manusia pasti akan memasuki pintu yang bernama kematian. Dan kita berharap semoga nanti ketika tiba saatnya kematian datang menghampiri kita, Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Para ulama sering mengingatkan kita bahwa hidup itu sebenarnya hanya sedang menunggu giliran, menunggu antrian. Antrian apa? Antrian kematian. Kapan jasad kita akan mengenakan kain kafan? Ibadallah, para pemirsa channel YouTube Salafiyah Miftahul Huda yang dimuliakan Allah. Yang ketiga, yang terakhir, yang pasti akan dialami oleh kita sebagai manusia, menurut Imam Al-Ghazali adalah kita pasti akan mengalami yang namanya diomongin orang. Jangankan sekelas kita, selevel kita manusia biasa, sekelas baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun sejak dulu sampai sekarang masih saja ada orang-orang yang tidak senang dan ngomongin baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa mulianya akhlak beliau, betapa sempurnanya beliau sebagai manusia. Tapi tetap saja masih ada orang-orang yang tidak senang dengan beliau. Apalagi kita manusia
biasa, tempatnya salah dan lupa. Oleh karena itu, ketika ada orang ngomongin kita, maka kita tidak perlu bersedih, karena itu sudah menjadi sunnatullah, ketetapan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia itu begitu, apa saja yang dilihat jadi bahan objek omongan. Kadang-kadang ngelihat ada orang gemuk secara fisik diomongin, ada orang yang fisiknya kurus pun jadi bahan omongan, ada orang rajin ibadah jadi bahan omongan, ada orang yang gak pernah ibadah pun pasti jadi omongan. Artinya apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, apapun yang kita kerjakan, maka kita pasti akan ketemu dengan orang yang senang dan orang yang tidak senang. Satu hari ada seorang laki-laki dengan seorang anaknya berjalan-jalan menggunakan keledai. Keledai itu binatang lebih kecil daripada kuda, lebih besar daripada kambing. Ayahnya menyuruh anaknya naik keledai, bapaknya menuntun keledai. Lewatlah satu kampung, dan orang kampung melihat hal tersebut jadi bahan omongan. Apa kata orang kampung? Itu anak kurang adab, kurang sopan. Dia enak-enakan naik keledai, sementara ayahnya suruh nuntun-nuntun. Itu anak kurang sopan, kurang adab. Akhirnya kata ayahnya, turun nak. Salah rupanya nak, kau naik. Ayah saja yang naik, kau yang nuntun. Akhirnya tuh kalau ditaikin ayahnya, anaknya nuntun-nuntun. Lewat satu kampung, apa kata orang kampung? Itu bapak kagak punya perasaan. Ya enak-enakan naik keledai, anaknya suruh nuntun-nuntun. Akhirnya kata bapaknya, aduh salah lagi nak. Kau naik ayah nuntun salah, ayah naik kau nuntun juga salah. Kalau gitu kita taikin saja berdua nih keledai. Akhirnya tuh keledai ditaikin berdua. Lewat satu kampung, apa kata orang kampung? Ini anak sama bapak sama saja, nggak punya perasaan, tega. Binatang sekecil itu ditaikin berdua. Akhirnya kata ayahnya, salah lagi nak. Turun nak. Kalau gitu kita tuntun saja nih keledai. Kita tuntun saja keledai. Akhirnya keledai dituntun oleh anak dan bapaknya. Lewat satu kampung, apa kata orang kampung? Ini bapak sama anak agak ada kerjaan. Binatang sehat-sehat bukan ditaikin malah dituntun-tuntun. Salah lagi nak. Kamu naik bapak nuntun salah, bapak naik kamu nuntun salah, kita taikin berdua juga salah, kita tuntun juga salah. Yang terakhir kali benar ini, kita gotong aja nih keledai. Itu keledai digotong sama bapak sama anaknya. Lewat satu kampung, apa kata orang kampung? Itu anak sama bapak stres kayaknya itu. Binatang sehat-sehat digotong-gotong, kagak ada kerjaan itu. Salah lagi. Artinya apa ibadah Allah? Sekali lagi saya mengingatkan, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, maka kita akan ketemu dua manusia. Manusia yang senang dan manusia yang tidak senang. Oleh karena itu, janganlah kita bersedih ketika kita diomongin oleh orang lain. Jawabannya cukup satu, lawan dan hadapi semuanya dengan senyuman. Mengapa? Karena senyum adalah ciri atau tanda penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya orang-orang yang dalam hidup ini selalu bermuka ceria, berwajah sumringah, selalu tersenyum, itu adalah ciri-ciri penduduk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadapi semua dengan senyuman. Insya Allah hidup kita akan mendapatkan keberkahan dan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat 3 hal yang pasti kita alami. 1 sakit, 2 kematian, 3 diomongin orang. Mudah-mudahan ceramah yang singkat ini membawa manfaat buat kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan dan atas kelebihannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.